kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Ragil Putra Pamungkas, PM 035, bersama kedua rekan saya, Desiana Suryawandari, NPM 008, dan Natasha Khairin Nur Filzah, NPM 013. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kasus Enron dan Teko Internasional. Langsung saja kita beralih ke materi. Yang pertama ada alur cerita dari kasus Enron. Enron adalah perusahaan energi yang didirikan pada tahun 1985 melalui penggabungan Internord dan Houston Natural Gas. Awalnya dipandang sebagai inovator di industri energi, Enron terlibat dalam praktik akuntansi yang buruk pada tahun 2001. Dengan menggunakan entitas khusus yang disebut Special Purpose Entities atau SPE, Enron berhasil meningkatkan laba secara signifikan dengan menyembunyikan utang sebesar sekitar 1,2 miliar dolar. Tindakan ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi untuk menarik minat investor. CEO Kenneth Lay dan CFO Andre Vestu bertanggung jawab atas skema yang menggelapkan dana sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat ini. KAP Arthur Anderson yang seharusnya menjadi pengawas independen justru terlibat dalam manipulasi laporan keuangan. Akibatnya saat praktik penipuan Enron terungkap, perusahaan mengalami kebangkrutan besar dan menyebabkan kerugian signifikan bagi para investor. Skandal ini mengungkap kelemahan dalam standar akuntansi, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, dan konflik kepentingan antara auditor dan klien. Sebagai respon atas kasus ini, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam praktik akuntansi dan audit. Skandal Enron menjadi pelajaran penting mengenai tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis, dan peran auditor dalam menjaga integritas laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema fraud. Nah, skema fraud yang terjadi pada kasus Enron itu ada 3. Yang pertama itu ada financial statement fraud, di mana hal ini terjadi karena adanya tindakan yang dilakukan oleh CEO Kenneth Lay untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, di mana Kenneth Lay melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menarik minat di mata investor dan beranggapan bahwa Enron memiliki kinerja yang baik. Dilaporkan bahwa manajemen Enron telah menggelapkan dana pendapatannya sebesar 600 juta US dollar serta menyembunyikan hutang sebesar 1,2 miliar US dollar dengan teknik off balance. Lalu, skema yang kedua itu ada skema sell company atau membuat perusahaan cangkang. Nah, yang terjadi pada kasus Enron ialah dengan mendirikan 3 perusahaan cangkang SPE atau Special Purpose Entities seperti Sewo Investment, LJM Cayman, dan LJM2CO Investment. Nah, perusahaan cangkang ini digunakan untuk menyembunyikan utang dan menyesatkan investor mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya yang ada di perusahaan. Dalam struktur ini, Enron menyimpan saham sebesar 60 juta dolar dalam 3 SPE yang kemudian mengajukan pinjaman dengan saham Enron sebagai jaminan. Lalu, skema yang ketiga itu ada skema swap atau Burberry scam. Yang terjadi pada kasus Enron itu menyuap sebuah KAP ternama yaitu Arthur Andersen, di mana Enron memberikan gratifikasi kepada KAP Arthur Andersen dengan memberikan kontrak yang menguntungkan, baik sebagai auditor maupun konsultan, dengan meminta Arthur untuk memastikan bahwa mereka akan terus memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu penyebab terjadinya fraud pada kasus Enron. Yang pertama, menurut teori triangle itu ada tekanan atau pressure. Nah, manajemen Enron ini dipaksa untuk memastikan pertumbuhan laba yang konsisten dan memenuhi harapan pasar dan investor. Para eksekutif juga dipaksa untuk menunjukkan hasil keuangan yang baik untuk meningkatkan harga saham perusahaan dan mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Dewan direksi dan pemegang saham juga memaksa mereka untuk terus menghasilkan hasil yang baik. Yang kedua, itu adanya kesempatan atau opportunity. Enron mengubah laporan keuangan menggunakan pengendalian internal yang lemah dan standar akuntansi yang tidak ketat untuk menyembunyikan utang dan kerugiannya
Mereka menggunakan praktik akuntansi yang kompleks seperti pembentukan entitas dengan tujuan khusus atau SPE, yaitu perusahaan cangkang tadi. Nah, adanya kurangnya pengawasan dari pihak luar seperti auditor dan regulator ini menghasilkan adanya kesempatan untuk melakukan fraud tersebut. Lalu yang ketiga itu ada rasionalisasi atau rationalization. Mereka yang melakukan fraud di perusahaan Enron itu sering mengira bahwa mereka melakukannya untuk kepentingan perusahaan atau untuk melindungi karyawan mereka. Orang lain mungkin akan berpikir bahwa itu tidak masalah karena banyak perusahaan besar yang melakukan hal yang sama, atau karena mereka berencana untuk memperbaiki keuangan perusahaan di masa depan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya waktu itu. Hubungan kasus dengan pengendalian internal konsep KOSO. Konsep KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission merupakan kerangka kerja yang diakui secara global untuk evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian internal. Konsep KOSO menekankan pada 5 komponen utama pengendalian internal, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Pada kasus Enron ini, lingkungan pengendalian yang lemah ditandai dengan tekanan yang berlebihan untuk mencapai target kinerja keuangan. Kurangnya integritas dari manajemen puncak dan budaya organisasi yang toleran terhadap risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Dalam kasus ini, Enron gagal dalam mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko signifikan yang dihadapi perusahaan, terutama terkait dengan kompleksitas transaksi keuangan dan penggunaan entitas khusus atau SPE. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang tidak memadai dalam kasus Enron tercermin dari lemahnya pemisahan tugas, kurangnya pengawasan yang efektif, dan tidak adanya prosedur yang jelas untuk mencatat dan melaporkan transaksi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi Enron tidak efektif dalam mengkomunikasikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen dan pihak eksternal. Informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan telah menyesatkan investor dan auditor. Dan yang terakhir ada monitoring. Mekanisme monitoring yang lemah memungkinkan terjadinya penyimpangan dari pengendalian internal. Audit internal Enron gagal dalam mendeteksi adanya kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Next, materi selanjutnya adalah kasus Tiko Internasional. Yang pertama ada alur dari cerita kasusnya. Tiko Internasional didirikan oleh Arthur J. Rosenberg pada tahun 1960, berfokus pada produk konservasi energi dan ilmu material berteknologi tinggi. Perusahaan ini menjadi perusahaan publik dan mulai berkembang pesat pada tahun 1964 dengan strategi akuisisi yang agresif hingga tahun 1970. Pada awal 1980-an, Tiko mulai fokus pada pengorganisasian anak perusahaannya. Dennis Kozlowski menjadi CEO Tiko Internasional pada tahun 1992 dan melanjutkan strategi akuisisi yang agresif tadi, mengakuisisi lebih dari 3.000 perusahaan dari 1992 hingga 2001. Namun Kozlowski juga menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli barang mewah dan membiayai gaya hidup mewahnya. Bersama dengan CFO Mark Schwartz, mereka menyalahgunakan program pinjaman eksekutif perusahaan dan melakukan kesalahan akuntansi untuk menipu pemegang saham dan dewan direksi. Kozlowski dan Schwartz menjual saham perusahaan senilai lebih dari 400 juta dolar tanpa memberitahu pemegang saham dan mengambil bonus yang tidak sah senilai lebih dari 150 juta dolar. Gaya hidup mewah Kozlowski seperti pesta ulang tahun senilai 2 juta dolar untuk istrinya di Pulau Mediterania dan memiliki apartemen senilai 18 juta dolar menarik perhatian Komisi Perdagangan Amerika Serikat atau SEC. Selain itu, Tiko membayar investasi perusahaan senilai 20 juta dolar kepada Frank Walsh, mantan direktur Tiko, yang menghindari pajak atas pembelian karya seni di New York dengan dana perusahaan. Skandal ini menyebabkan keraguan terhadap kredibilitas pembukuan dan akuntansi Tiko. Dennis Kozlowski kemudian keluar dari Tiko karena alasan pribadi, dan John Ford menggantikannya sebagai CEO. Ketiga orang tersebut diajukan tuduhan karena gagal mengungkapkan informasi penting kepada pemegang saham tentang pinjaman jutaan dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desiana. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema fraud yang terjadi pada kasus Tiko Internasional. Yang pertama ada financial statement fraud. Skema financial statement fraud terjadi karena adanya pelaporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian, penghilangan jumlah atau pengungkapan dengan tujuan menipu pemakai laporan keuangan, khususnya investor dan kreditor. Hal ini dibuktikan dengan melakukan manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan tindakan mereka dari pemegang saham dan dewan direksi, seperti penghindaran pajak atas pembelian karya seni di New York dengan menggunakan dana perusahaan. Yang kedua ada fraud corruption. Terjadi karena ketika seseorang karyawan menyalahgunakan posisi mereka untuk melakukan transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak legal.
Fakta bahwa Kozlowski dan Schwartz telah menjual saham perusahaan senilai lebih dari 400 juta dolar tanpa memberitahu pemegang saham, serta mendapatkan bonus yang tidak sah senilai lebih dari 150 juta dolar yang menunjukkan adanya fraud corruption. Yang ketiga ada skema aset misappropriation. Terjadi ketika adanya pengambilan aset secara ilegal oleh seseorang yang sudah diberikan wewenang untuk mengelola aset tersebut. Hal ini di mana Kozlowski menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli barang mewah, membiayai gaya hidup yang mewah, dan memberikan bonus tanpa persetujuan. Mereka menyalahgunakan program pinjaman eksekutif perusahaan dan melakukan manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan tindakan mereka dari pemegang saham dan dewan direksi. Kemudian ada penyebab terjadinya fraud. Yang pertama, adanya tekanan, yaitu eksekutif seperti CEO Denis Kozlowski memiliki tekanan untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mewah yang tidak dapat mereka biayai dengan pendapatan yang mereka peroleh secara sah. Tekanan untuk mendapatkan dana tambahan secara ilegal meningkat karena kebutuhan untuk membiayai pembelian barang mewah dan gaya hidup yang mewah tersebut memaksa perusahaan untuk memenuhi dan melebihi ekspektasi pendapatan dan profitabilitas dari investor dan analis. Hal ini dapat mendorong eksekutif untuk menipu laporan keuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan harga saham perusahaan. Yang kedua ada opportunity. Pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang tidak sempurna memungkinkan eksekutif senior mengambil dan mengalihkan uang tanpa pengawasan yang memadai. Ketika dewan direksi dan komite audit tidak diawasi dengan baik, eksekutif dapat melakukan penipuan. Selain itu, para eksekutif dapat menyalahgunakan otoritas untuk keuntungan pribadi karena mereka memiliki akses yang luas ke sumber daya dan aset perusahaan. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi atau rasionalis. Para eksekutif mungkin telah meyakinkan dirinya bahwa mereka berhak atas kompensasi tambahan atau mereka hanya meminjam uang dari perusahaan. Mereka mungkin juga merasa bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dan oleh karena itu mereka layak mendapatkan lebih dari apa yang mereka terima secara sah. Berikutnya yaitu hubungan kasus dengan pengendalian internal konsep POSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Dalam kasus Tiko, lingkungan pengendalian ini sangat lemah. Budaya organisasi yang toleran terhadap tindakan yang tidak etis serta tekanan yang kuat untuk mencapai pertumbuhan menciptakan kondisi yang mungkin aset ataupun adanya fraud. Kemudian yang kedua ada penilaian resiko. Tiko internasional gagal dalam identifikasi dan menilai risiko-risiko signifikan yang terkait dengan konsentrasi kekuasaan pada CEO, akuisisi yang agresif, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Pada kasus Tiko internasional ini, aktivitas pengendalian yang lemah tercermin dari kurangnya pemisahan tugas, tidak adanya pengawasannya efektif, dan lemahnya kontrol atas aset perusahaan. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Pada kasus Tiko, informasi keuangan yang tidak akurat dan tidak transparan telah menyesatkan investor dan pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada monitoring. Mekanisme monitoring pada kasus Tiko internasional yang tidak efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dari pengendalian internal. Audit dan Dewan Komisaris gagal dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap perusahaan Tiko internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.